Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu ilaikan nusyur. Amsayna wa amsal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل سوء الكبر عذاب في النار عذاب في القبر اللهم أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك يا رب فلك الحمد ولك الشكر نسألك يا رب علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita setelah memasuki bulan Safar 1442 Hijriyah, tanggal 3 kalau nggak salah, atau tanggal 2 lah. Berapa hari lagi menuju Ramadan? 200 hari kurang lebih, 200 berapa hari menuju Ramadan. Mari kita lanjutkan kajian bulanan kita, membaca dari kitab Sahihul Qasasin Nabawi, membaca kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Malam hari ini kita akan baca kisah yang di buku ini adalah kisah yang ke-52, Al-Qissatus Tsaniyatu wal Khamsun. Dari kurang lebih udah hampir selesai nih buku ini, yang di dalamnya penulis Dr. Al-Ashqar menghimpun kurang lebih 57 kisah. Malam hari ini kita akan baca kisah yang ke-52. Sebelumnya berhubungan dengan bulan Safar, teringat sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Ada kata-kata la safar, hadis muttafaqun alaihi. Tidak ada safar. Maksudnya safar di sini apa? Ada yang dijelaskan oleh para ulama, apa namanya, keyakinan dulu orang Arab jahiliyah bahwasanya ada kesialan, pesimis ketika ada di bulan Safar. Jadi ada keterangan yang menyebutkan kalau dia pagi-pagi keluar rumah, kemudian ketemu orang cacat, orang yang gak baik, dia balik lagi ke rumah, wah ntar hari ini buruk nih akan terjadi. Misalnya hari ini mau keluar rumah, pagi-pagi harinya dia punya hewan atau dia lihat burung, pergi ke arah kanan, wah berarti baik. Tapi kalau pergi ke arah kiri berarti buruk, nggak jadi dia melakukan. Ini misalnya bentuk-bentuk apa yang dikatakan pesimis, tasya'um, tatayyur yang ada dulu di bangsa jahiliyah. Pertanyaannya, ada gak sekarang di zaman modern? Ada yang mengatakan ada. Apa contohnya? Kalau di gedung-gedung tinggi kenapa ya nggak ada nomor 13? Pernah ngeliatin nggak? Hah? Ada tuh, nggak tahu tuh. Saya kok nggak ada angka 13? Misalnya di gedung lantai 14 atau 15, tuh nggak ada tuh nomor 13. Misalnya. Dan juga mungkin bentuk-bentuk lain. Yang mana kenapa? Karena ada keyakinan kalau angka 13 itu angka sial. Nah, ini bentuk-bentuk daripada yang dikatakan tasya'um, atau dalam bahasa lain tatayyur, menganggap pesimis, menganggap sial suatu tertentu, padahal kagak demikian. Islam salah satu
syariat, salah satu syariatnya isinya adalah bagaimana kebaikan dan keburukan kita kembalikan kepada Allah, nggak berhubungan dengan waktu dan tempat. Atau mungkin ada keyakinan orang Cina apa yang disebut dengan Feng Shui. Tahu gak Feng Shui? Kalau rumah lokasi, misalnya lokasinya kayak gini, biasanya ruko kalau posisinya tusuk sate, ada istilah tusuk sate. Kalau ada lokasi tusuk sate, maka dia laku atau nggak laku biasanya? Hah? Biasanya mungkin ada yang katakan kurang, bener gak kira-kira? Atau ada gak pemahaman demikian? Ada. Ini mungkin contoh-contoh yang dalam hadis Nabi masuk bagian dari yang disebut dengan safar, tatoyur, tasya'um. Dulu ada keyakinan apa yang disebut dengan burung, kalau ada burung hantu adalah la safar, la adwa, wala tiarata, wala hamah. Dalam keterangan hamah tersebut ada yang menyebutkan artinya adalah burung, ada pemahaman burung yang disebut dengan apa? Burung hantu. Maka kalau ada burung hantu berbunyi, wah ini akan pertanda sial dan semisalnya. Pesimis dengan hal yang demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kita berlindung kepada Allah dari keyakinan demikian. Keburukan, kesialan diidentikan, disematkan, diyakini gara-gara tempat tertentu, waktu tertentu. Ini enggak demikian. Tapi kesialan itu, keburukan gara-gara apa? Gara-gara kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara kita maksiat, nasallallahu salamata wal afiyah, kita dapat keburukan. Kenapa? Gara-gara kita maksiat. Makanya dulu disebutkan dalam riwayat tersebut, agar biar kita terhindar dari keyakinan-keyakinan seperti ini, salah satunya adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaira illa khairuk, wa la syarra illa syarruk, wa la ilaha illa ghairuk. Kita mengatakan saya adalah hamba Allah, tidak dapat mendatangkan kebaikan kecuali Allah, tidak dapat mengusir keburukan kepada Allah kecuali Allah. Dan kita meyakini bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Lanjut kerjakan apa yang sudah diniatkan kalau perbuatan itu perbuatan baik. Ada keterangan demikian. Kalau misalnya di pagi hari kita ingin melakukan suatu perbuatan, kemudian ada keraguan, kemudian keraguan tersebut diidentikan, kita yakini gara-gara takut sial akan menimpa kita, maka kita baca atau kita berkata, tiada Tuhan selain Allah, saya adalah hamba Allah, tidak dapat mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak dapat menolak keburukan kecuali Allah, wa asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu itu mampu, kerjakan. Fayamdi, lanjut lakukan apa yang sudah diniatkan daripada perbuatan-perbuatan yang tentunya perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini apa salah satu bentuk. Apalagi kita diajarkan termasuk doa ataupun amalan yang sunnah dikerjakan setiap harinya, kita membaca al-muawwidzatain selain surat al-ikhlas. Di dalam al-muawwidzatain itu kan ada qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini keburukan-keburukan kita setiap pagi, setiap malam disuruh untuk baca biar terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Dan kalau keburukan itu terjadi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Kemudian kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji kepada Allah atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kalau keburukan yang terjadi kita diberikan kesabaran, kekuatan, diampuni dosa-dosa kita ketika menyikapinya dengan baik. Sebaliknya ketika itu kebaikan sesuai dengan yang kita inginkan, bahkan lebih dari yang kita bayangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya.
Nah, ini jamaah rahimakumullah sedikit tentang yang disebut dengan bulan Safar. Dulu buktinya Nabi Muhammad dikatakan dalam riwayat untuk menegaskan bahwasanya kagak ada itu keburukan-keburukan yang diidentikan dengan waktu hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi dari kota Mekkah ke kota Madinah dikatakan di akhir-akhir daripada bulan Safar. Karena masih ada disebutkan orang-orang yang kalau udah bulan Safar dia nggak mau lakukan transaksi bisnis, nggak mau misalnya ada pernikahan di bulan Safar. Misalnya saya masih kecil dulu kalau ada Jumat Kliwon, ada gak tuh? Itu kan kalau orang Jawa tuh ada hitung-hitungannya tuh, ada gak? Oh, untuk ini masih ada tuh. Wah ini jangan nih, jangan ini, hitung-hitungannya ada tuh. Tuh misalnya itu mungkin tuh masih bentuk-bentuk kayak gitu, ada tuh keyakinan gitu. Sebagian dulu jahiliyah ada kayak gitu. Kenapa itu tadi angka 13 ada gitu. Tusuk sate misalnya tuh yang kita ingat bentuk-bentuk yang sedikit banyak kita di zaman modern sekarang dikatakan masih ada pengaruhnya. Masih ada pengaruhnya. Masih ada dampaknya. Wah ini kalau kayak gini wah ini ntar buruk nih. Saya nggak tahu tuh kenapa angka 13 diidentikan oleh orang-orang barat, orang kafir itu apa namanya dengan hal keburukan. Itu contohnya tadi misalnya itu pokoknya nomor 13 dia hindarin, apakah langsung nomor 14 atau 12B atau 12A atau apalah, pokoknya dihindarin tuh angka 13. Ini mungkin bentuk-bentuk zaman modern sekarang dikatakan tatoyur. Di Al-Quran istilah tersebut disebutkan salah satunya dalam surat Yasin, inna tatayyarna bikum, inna ta'irukum, tuh kata-kata ta'ir, tatayyur maknanya salah satunya adalah tadi menganggap itu ketika Rasul itu mendakwahkan kepada umatnya malah menganggap gara-gara kamu wahai para Rasul atau Nabi yang mendakwahkan kepada kita akan ditimpa kesialan. Inna tatayyarna bikum lailam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adzabun alim. Kalau enggak stop kita akan hukum engkau, kita akan rajam, kemudian kalau enggak kita yang akan dapat yang dikatakan azab dan seterusnya. Semoga kita terhindar dari keyakinan, pemahaman tadi sial, pesimis, tatoyur, tasya'um diidentikan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan kondisi tertentu, kecuali kalau tadi itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca hadis yang tadi saya katakan nomor 52. Banu Israel yang masuk sebuah kampung, yazhafuna ala adbarihim, dia merangkak di atas pantat mereka, mungkin bahasanya ngesot, merangkak dan ngesot. Kok bisa demikian? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad mengisahkan, dikatakan pembukanya dalam pengantar kisah ini, bagaimana salah satu bentuk sikap yang dilakukan oleh Bani Israel yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, kemudian dibalas dengan tadi mungkin keburukan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah ada firman Allah, udkhulul baba sujjada wa qulu hittah. Surat Al-Baqarah ayat 58 sini dikatakan. Kata Nabi, Allah mengatakan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, dan seterusnya. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 58 59. Ceritanya sederhananya, dahulu Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan mereka dari Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah suruh mereka untuk masuk ke sebuah tempat, mereka berkomentar, inna fiha qauman jabbarin, di situ ada penguasa, ada mereka yang kuat, gak mau. Kamu aja Musa yang berperang, kita di sini aja nunggu. Dan seterusnya dia membangkang perintah tersebut. Sehingga singkat cerita sampai Allah
menyuruh mereka untuk berjalan yang di situ disesatkan, dikatakan bingung mereka 40 tahun kurang lebih, arba'ina sana. Nah, setelah selesai kayak gitu, kemudian Nabi Musa udah meninggal nih. Babnya nih, Nabi Musa udah meninggal. Setelah 40 tahun dihukum oleh Allah dengan kesesatan di muka bumi, dalam pengertian gak ketemu dia punya tempat daerah, kemana dia mau kembali, balik lagi ke situ dan semisalnya. Yatihuna fil ardi arba'ina sana, kurang lebih yang disebutkan. Mereka sesat dalam pengertian kebingungan, salah jalan dan seterusnya. 40 tahun. Setelah itu Allah perintahkan kepada mereka, Allah akan berikan kenikmatan karena mereka udah dihukum oleh Allah. Masuklah al-ardal muqaddasah. Di Al-Quran itu disebut dengan al-ardal muqaddasah, tanah yang disucikan. Para ulama tafsir mengatakan apakah itu Yeriko, Ariha, Yeriko, Palestina, atau Baitul Maqdis. Ada dua keterangan yang kita pendengar dari keterangan para ulama maksudnya tersebut. Ada yang mengatakan Ariha, ada yang mengatakan Baitul Maqdis. Ariha itu apa? Yeriko, semuanya itu di Palestina sekarang. Ya dekat-dekat lah. Apakah yang dimaksudnya masuk Ardal Muqaddasah itu Ariha atau Yeriko? Wallahu a'lam bishawab. Allah perintahkan mereka karena ini sekarang Allah ingin ngasih kenikmatan kepada mereka. Udkhulul baba sujada. Masuklah ke daerah tersebut, ke tempat tersebut melalui pintu. Pintunya apa? Ada yang mengatakan babu hito dan seterusnya, yang wallahu alam pintunya yang udah mereka ketahui, dengan cara sujada, sujud bersyukur kepada Allah, dengan cara berterima kasih kepada Allah dengan perbuatan, dengan sujud dan perkataan mereka waqulu hittah. Apa itu waqulu hittah? Kata para ulama, maksudnya selain perbuatan mereka masuk ke daerah tersebut yang Allah bukakan, Allah taklukkan buat mereka dengan mereka perbuatannya sujud, kemudian mereka perkataannya hittah. Apa itu hittah? Ampuni dosa kami. Karena mereka habis tadi tuh disesatkan oleh Allah, kemudian dibikin bingung oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan yang mereka lakukan, kemudian mereka mohon ampunan kepada Allah. Jadi ini yang dipahami, ada perkataan di lisan mereka minta ampun, bahasa kita sekarang mungkin istighfar, astagfirullah, ilaha dan seterusnya. Kemudian perbuatan mereka sujud. Ini yang dikatakan. Fabaddalu, tapi ini Bani Israel. Disuruh Allah sujada, disuruh Allah mengatakan hittah, kagak dikerjain, kagak dilakukan. Fabaddalu, kata Nabi dalam riwayat hadis, fabaddalu fadakhalu yazhafuna ala astahihim wa qalu habbatun fi sya'ratin. Bukannya mereka masuk dengan kata sujud, tapi dia masuknya ngesot, merangkak, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan yang tadi disuruh istighfar hittah, tapi mereka mengatakan adalah mungkin bahasa kita gandum, makanan dan semisalnya. Itu yang mereka katakan dalam riwayat tersebut. Riwayat Imam Muslim mengatakan ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujada wa qulu hittatun yughfar lakum khatayakum. Karena dengan itu kalau Anda mengerjakan apa yang dikatakan Allah akan ampuni khatayakum. Mereka lawan, mereka tidak kerjakan, mereka ganti, mereka rubah. Fabaddalu fadakhalul bab yazhafuna ala astahihim. Dia masuk ke tempat tersebut, melalui pintu tersebut dengan yazhafun, merangkak di atas pantat mereka, wa qalu habbatan fi sya'ra, dan mengatakan habbatan. Jadi di sini kisahnya itu sederhananya yang kita pahami, cerita Bani Israel disuruh Allah melakukan perbuatan sujud dan perkataan istighfar, tapi mereka membantah, ngeyel, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ini hadisnya segitu doang, untuk pendek. 2 baris tersebut. Nah, maka dalam keterangannya penulis menjelaskan bagaimana di sini Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an
Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk salah satu tempat yang disucikan dengan keadaan sujud, tunduk kepada Allah, bukan dengan kesombongan. Kemudian berdoa kepada Allah ketika mereka masuk ke daerah tersebut, berdoa untuk diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW ketika masuk kota Mekkah, Nabi setelah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun di kota Madinah, atau 9 tahun di kota Madinah. Kemudian datanglah kesempatan untuk menaklukkan kota Mekkah. Allah abadikan di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi apa perintah Allah kepada Nabi? Bertasbih subhanallah walhamdulillah. Kemudian Nabi disuruh mengatakan astaghfirullah. Sebelumnya kepada Bani Israel ketika masuk kota yang ditaklukkan, dimudahkan oleh Allah, mereka kuasai, udkhulul arda sujada wa qulu hittah. Kata-kata hittah tersebut tadi mungkin mirip dengan kata-kata istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesyukuran. Tapi mereka tidak mengatakan, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka masukinya dengan yazhafuna ala adbari, merangkak di atas pantat mereka. Kemudian mereka mengatakan hintatun fi sya'iratin aw sya'ratan. Kemudian Allah menurunkan kepada mereka hukuman dari langit. Wa iz qulna dkhulu hadhil qarya faqulu minha syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fanzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Jadi kisah ini menjelaskan ayat 58 dan 59 daripada surat Al-Baqarah tentang perilaku perbuatan Bani Israel. Laqad wajaha ulil zalimun, mereka membalas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran. Mereka enggak ngerjain apa yang diperintahkan oleh Allah, enggak mensyukurin nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali perbuatan mereka daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menundukkan, menguasai kota Mekkah, membuka kota Mekkah, fatihin, khadi'in, mutazallilin, sampai dikatakan. Jadi ada keterangan di sini yang disebutkan oleh para ulama, sampai Nabi saking tunduknya ketika memasuki kota Mekkah, dia nunduk untuk tunduk ini kepada Allah sebagaimana kita sujud. Apa yang kita lakukan ketika sujud? Pala kita diapain? Ditaruh ke paling bawah. Penghormat, bukan bentuk hormat, tunduk patuh. Orang kalau udah sujud tuh udah untuk menunjukkan kepada Allah kita ini benar-benar apa, mudah-mudahan kita tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dikatakan ketika masuk kota Mekkah, membuka kota Mekkah dalam peristiwa Fathu Mekkah, atakana ra'san yamassu rahlahu fi dukhulihi, saking nunduknya, saking akan menyentuh itu tunggangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini pesannya atau ini maknanya? Dikatakan bersyukur kepada Allah, bertasbih, menyembah Allah, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, ini hadisnya tersebut dan ini syarahnya yang disebutkan oleh penyusun. Kemudian pelajarannya penyusun menjelaskan, karena di ayat tadi, jadi ini hadis ini menjelaskan ayat tadi Al-Baqarah 5859. Di ayat 5859, Allah di ayat 58 kalau terjemahan bebasnya atau kita lihat, Allah mengatakan kepada Bani Israel, masuklah al-qaryah, udkhulu hazil qaryah, masuklah tempat ini, makanlah apa yang kau kehendaki, ragadan, silakan, wadkhulul baba sujjada, masuklah pintu itu dalam keadaan sujud, kemudian katakanlah hittah, ampuni dosa kami, naghfir lakum, kita akan mampuni, kata Allah, khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kemudian di ayat 59, orang-orang yang zalim merubah perkataan tersebut,
bukan seperti yang diinstruksikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim rijzan, hukuman dari langit dari perbuatan yang mereka lakukan. Kita memahaminya, ada orang Bani Israel yang tunduk, yang patuh, ada juga yang ngeyel dan ngelawan tersebut. Pelajarannya disebutkan, yang pertama, bayan idham wa izril mubdilina li amrillah, menjelaskan tentang besarnya dosa orang yang merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang kafir dengan nikmat Allah, yang merubah perkataan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh az-zalamah, orang-orang yang zalim daripada Bani Israel. Kemudian yang kedua, kana fi Bani Israel hatta fi ahdi Ra'il al-awwal aqwamun qusatul qulub, adalah Bani Israel tersebut, mereka ada orang-orang yang dikatakan walaupun generasi awalnya yang hatinya itu keras, qusatul qulub, nufusum afinah wa uquluhum munharifah. Ya, siapa itu? Yang kata penulis pensyarah menjelaskannya di sini nih, yang tadi, mereka yang disuruh oleh Allah sujud, enggak sujud, disuruh oleh Allah mengatakan hittah, ampuni, tapi mereka ganti. Ini yang dikatakan qusatul qulub. Kemudian pelajaran lain, faedah lain yang disebutkan, at-ta'alimul lati wajjaha Allah li Bani Israel waddathana 'anha al-Qur'an wa ladna min khulul fatihin muslimin khadin rabbihim da'ina lillah yaghfir lahum tumassilu surah allati yakuna 'alaiha al-fatihuna. Pelajaran lain kata penulis, jadi seyogianya, seharusnya sebagaimana Allah mengajarkan kepada Bani Israel biar dia tadi tunduk dan patuh, kemudian bersyukur kepada Allah ketika Allah kasih kekuasaan, kemenangan dan seterusnya, sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan ketika Allah tundukkan, Allah berikan kemenangan dengan membuka kota Mekah dengan pertolongan dari Allah, maka itulah teladan yang harus dilakukan kepada umat Islam ketika mereka membuka, menguasai sebuah tempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dulu ketika bulan Safar ini termasuk ketika dulu terjadi apa aja peristiwa besar yang pernah terjadi di zaman Nabi dan zaman sahabat, antara lain hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah di bulan Safar. Perang yang dikatakan Ghazwatul Abwa atau apa, dikatakan yang pertama sebelum perang Badar adalah di bulan Safar. Kemudian dulu kekuasaan yang besar yang pernah ada di zaman Nabi dan sahabatnya adalah kekuasaan Persia, yang nama ibu kotanya Madain. Itu dulu di zaman Nabi kan ada Persia dan Romawi, dua simbol kekuatan. Kalau zaman sekarang mana? Amerika dan Cina? Cina atau Amerika yang lebih besar? Misalnya kalau sekarang, kalau misalnya kita sederhanakan, yang berkuasa di dunia siapa? Israel, Amerika atau Cina? Wallahu a'lam bishawab. Dulu di zaman Nabi ada Romawi dan Persia. Itu kekuasaan yang terbesar di zaman Nabi dan zaman sahabat. Di waktu pemerintahan kepemimpinan Khalifatu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditundukkanlah Madain, ibu kotanya Persia. Setika itu panglima perangnya kalau nggak salah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan salah satu apa yang dicontohkan ketika Nabi masuk kota Mekah, Nabi salat duha atau salat awabin 8 rakaat, itu syukur kepada Allah, sujud kepada Allah. Dan itu juga yang dikatakan dalam keterangan yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima perang saat Allah berikan kemenangan dengan menaklukkan ibu kotanya Persia yang dikatakan Madain. Perang itu kalau nggak salah perang besarnya Qadisiyah, Ma'rakatul Qadisiyah, perang besar di zaman, kayaknya di zaman sahabat tadi itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan pimpinan perangnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mengalahkan kekuasaan yang besar saat itu Persia. Kan di dalam Al-Quran itu ada surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Di situ dijelaskan, atarnya menggambarkan
Romawi pernah kalah oleh Persia, tapi setelah itu akan Romawi membalas. Cina sama Amerika menang mana nih? Wallah alam bizarre. Mungkin dua-duanya bersekutu dan seterusnya. Ada yang mengatakan Amerika, ada yang mengatakan Cina dan seterusnya. Yang penting mereka sekarang, kalau misalnya kita lihat, dua kekuatan besar yang sedikit banyak berpengaruh di dunia saat ini. Nah, dahulu salah satu yang kuat Persia yang ditaklukkan pada zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, dan teladan yang dicontohkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan, kenikmatan, kemenangan yang diberikan oleh Allah dibalas dengan tadi udkhulul baba sujada, dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waqulu hittah, mengatakan astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harusnya dilakukan oleh, kata pensyarah di sini, ma yajibu ayyakuna 'ala al-fatihun al-muslimun fi kulli al-usur wal amkinah, yang seyogianya dilakukan oleh umat Islam ketika diberikan kemenangan pada setiap masa dan tempat. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, harta rampasan perang. Al-ghanaimil muharrama ala Bani Israil kanat maqsuratan ala adz-dzahabi wal fiddah. Jadi syariat tentang harta rampasan perang kepada umatnya Nabi Muhammad semuanya jadi halal, itu rampasan perang. Tapi dulu ke zamannya namanya kaumnya Bani Israil, nggak semuanya dihalalkan. Makanan-makanan boleh, tapi kalau emas dan perak nggak boleh, nggak bisa jadi rampasan. Jadi ada syariatnya dulu. Terus kalau ada emas dan perak yang ditinggalkan oleh mereka-mereka yang kalah, dibakar dan semisalnya lah, nggak boleh halal mereka konsumsi. Itu syariat Allah buat siapa? Bani Israel. Makanya di ayat yang kita baca, di ayat 58, apa kata Allah? Fakulu minha syi'tum. Kalau makanan boleh, apa aja, wadkhulul itu apa, fakulu minha syi'tum. Kemudian dalam keterangan buku ini menjelaskan harta rampasan yang diharamkan kepada Bani Israel, emas dan perak. Sekarang emas, banyak gak orang investasi emas atau apa namanya? Sekarang emas tuh, dari dulu tuh ada emas tersebut. Nah, di umatnya Nabi Muhammad SAW dihalalkan harta rampasan perangnya, sekalipun emas dan perak. Jadi di sini jelaskan syariat terdahulu buat Bani Israel, harta rampasan nggak semuanya dihalalkan. Ada harta rampasan yang kagak boleh mereka kuasai dan miliki. Apa itu? Emas, perak, bahkan bukan hanya emas dan perak, perabotan, pakaian. Tapi kalau makanan boleh, silakan. Tapi kalau perabotan, pakaian, emas, perak, nggak halal Anda untuk gunakan, Anda untuk ambil. Amma aymayu kal muharramat falam yakun muharraman alaihim. Tapi kalau makanan-makanan dari hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan boleh. Faqad abahallahu lil ladina umiru bil khul, sebagaimana dipahami dari firman Allah, fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah dari tadi itu apa? Harta rampasan yang sifatnya tadi makanan, ini fakulu minha syi'tum ragada, makanan ataupun yang apakah dia dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, atau dia dari hewan-hewan, halal Anda makan wahai Bani Israel. Tapi kalau harta-harta yang lain tadi yang disebutkan tidak halal. Ini beberapa faedah yang disebutkan, yang sederhananya tadi bagaimana sikap daripada Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka, Allah berikan kebaikan kepada mereka, kemudian dibalas. Nah, pelajaran lainnya kepada kita, sebagaimana kepada Bani Israel Allah suruh perintahkan kebaikan-kebaikan gara-gara Allah banyak memberikan kenikmatan kepada mereka, begitu juga kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita wajib
mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensyukurinya? Kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Biar kita lemah, kita banyak kekurangan, gara-gara Allah lah kita minta tolong kepada Allah biar diberikan kemampuan untuk ingat Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah, makanya bagus banget. Bersyukurlah bapak-bapak kita yang mengamalkan sunnah Nabi, yaitu membaca doa pendek yang di situ ada kata syukur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalagi bisa yang jamaah yang bisa ikutin dengan qiyamul lail. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ketika ditanya kenapa banyak qiyamul lail, kata Nabi, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala akunu abdan syakura. Dan bentuk-bentuk lain dengan kita senantiasa tadi itu memuji Allah. Kalau kebaikan yang sesuai dengan keinginan kita, kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji Allah, dan gara-gara nikmatnya oleh Allah, kebaikan yang kita inginkan terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Kalaupun ternyata belumlah sesuai dengan keinginan kita, kita katakan juga alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisinya kita tetap mengatakan alhamdulillah. Karena apa? Bisa jadi musibah yang menimpa kita bukan dalam perkara agama. Apa itu maksudnya musibah dalam perkara agama? Tadi gara-gara tadi tadi Islam, gara-gara diuji ekonomi kemudian kafir, nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kalau cuman misalnya gara-gara kondisi sekarang corona, yang tadinya rezeki kita dilapangkan sekarang oleh Allah dibatasi, disempitkan, kita tetap alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Baru hanya sebatas ujiannya ekonomi. Karena apa? Karena masih kita bisa kenal Allah, masih ingat Allah, masih bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mahal mengembalikan urusan-urusan ini, perkara-perkara ini, keadaan-keadaan ini kembali kepada Allah Subhanahu. Itu nggak mudah, karena masih banyak dari manusia yang tadi mengeluh, komplain. Dia menganggap gara-gara kondisi tertentu tersebut kemudian keburukan menganggap sial, misalnya tatoyur, berpesimis, bertatoyur, mempunyai nggak ada harapan. Nah ini nih yang tentunya kita minta kepada Allah perlindungan. Jangan tadi seperti orang-orang Bani Israel. Karena apa? Sama aja manusianya ketika dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia ngeyel ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Bani Israel dihukum, gampang juga bagi Allah untuk menghukum kita. Yakinlah, rukun iman itu kan ada percaya kepada qada dan qadar. Lanjutin, baik dan buruk. Kita pengen yang terjadi kepada kita baik. Tapi kalau keburukan yang terjadi kepada kita, qadarullah ma sya'al, alhamdulillahi ala kulli hal. Mudah-mudahan kita sabar. Kemudian gara-gara kita sabar, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadza billahi taufik. Kita berdoa mudah-mudahan kita, bangsa kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga. Kemudian wabah corona yang sudah berapa bulan? Lebih dari setengah tahun, 7 bulan, 8 bulan, udah lebih dari setengah tahun. Mudah-mudahan disegera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan oleh Allah, sehingga kita bisa ibadahnya lebih maksimal lagi, sholatnya bisa rapat, sholatnya nggak perlu pakai nggak enak nih pakai masker sholat. Cuman inilah yang bisa kita lakukan dalam bentuk tawakal dan ikhtiar. Mudah-mudahan yang kena musibah, yang ada dampaknya, diberikan kesabaran dan kekuatan,
tentunya mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, urzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da'i wa udhalid da'i wa khaybatir raja. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami' saqatik. Allahumma hafazna wal muslimina waqfina wa iyyahum syarra qarana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.